implementasi kurikulum merdeka. Yes! Tetap semangat. Oke! Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment and share. Thank you very much my friend. Tapi pun, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Dia bermanfaat, kita diakui sebagai umatnya, dan berkat rahmat Allah kita mendapatkan syafaat dari Dia. Sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nasta'inu ala amri tadjiwatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Samsul Nur PDI sebagai narasumber pada kegiatan IHT Hikmati, Bapak Ibu sekalian peserta IHT yang berbahagia. Pertama-tama maka kita tidak bisa-bisanya selalu mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keikhlasan, berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan akan bisa kita implementasikan di sekolah kita. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Samsul ini yang jadwalnya begitu sibuk sebagai guru juga, ketua BNP PAI juga. Nggak mau nanti pada tahun pelajaran 2002-2003 ini kita sudah mau menerapkan kurikulum merdeka. Jadi biar sudah apa bahasanya, sudah latihan. Jadi kalau in-house training ini artinya kan internal, ya kan? Kita mengadakan latihan dari internal. Gitu nana. Rabbi a'udzini an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala salatan taghfirlana wa nakuna minal khasirin. Ya Allah, Zat yang Maha Rahim, pada hari ini kami berkumpul di gedung kebanggaan kami, Laboratorium SPN 1 Pagar Dewa, dalam rangka menjalankan salah satu program pemerintah dari Kementerian Pendidikan, yaitu salah satu program Mengajar Merdeka. Hari ini kami hadir beserta hati kami, ya Allah, dengan siap menerima ilmu, pengalaman, dan wawasan dari orang yang telah lebih dahulu kau titipkan di rumah dan kemudian akan disilakan ke Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pagar Dewa, Pak Anang, Bapak Ibu Dewan Guru, baik tuan rumah SMP 1 Pagar Dewa ataupun Bapak Ibu yang berasal di luar SMP 1 Pagar Dewa yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu kalau nanti sampai ke depannya ataupun sampai beberapa waktu yang akan datang, kita bersama di hari ini ada suara-suara tambahan yang sebenarnya nggak perlu dari saya. Mohon izin karena memang tadi malam saya agak galau
sampai saya nelfon Pak Edi, karena semalam masih agak ini Pak Anang, agak terpuruk ya, karena lagi kurang fit. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan, pagi sudah fresh, bangun tidur, dan saya bilang kita jadi hari ini kepada Dewa. Semoga nikmat Allah yang diberikan kepada saya, nikmat Allah yang diberikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dengan marwah guru, yang memang saat ini marwah itu semacam sudah mulai disengaja atau tidak sengaja oleh guru maupun oknum itu sudah mulai menipis marwah seorang guru, ya, identitas seorang guru. Maka semoga tidak berlebihan ketika kemudian saya berharap dengan IHT satu hari ini kita mampu kembali membangun dan menumbuhkan marwah Bapak Anang selaku Kepala SMP Negeri 1 Bandar Dewa. Semoga tidak berlebihan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang terkait dengan profil saya yang seolah itu profilnya sudah sempurna sekali, sudah oke banget gitu ya. Semoga tidak berlebihan ini seperti itu, sehingga nantinya apa yang menjadi harapan itu akan terwujud. Oke. Saya akan memulai pertemuan kita hari ini dengan memperkenalkan diri. Mohon izin Bapak Ibu. Mungkin wajah sudah tidak asing ya. Wajah sudah tidak asing dengan wajah saya, dan ketika saya ngobrol dengan Pak Anang, dengan Pak Edi, dengan Mas Heri satunya mana Mas? Oh, lagi keluar. Termasuk dengan Pak. Iya, saya di WA saya tulis Heri matematik, Heri bio. Mas Heri MTK, Mas Heri bio. Karena double Heri. Sungguh merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa berkumpul dengan rekan-rekan sekalian. Melihat rekan-rekan sekalian yang masih muda, fresh. Ini saya kemudian juga punya semangat. Ya rekan-rekan, meskipun dalam kondisi yang berangsur membaik, saya seolah-olah menjalankan sebuah suntikan bahwa saya ingin pada hari ini memberikan motivasi pada rekan-rekan sekalian agar tidak menjadi guru yang seperti kebanyakan di luar sana. Baik. Kemudian asli saya Bapak Ibu, saya dilahirkan di Lampung Tengah, tepatnya di Desa Tias Bangun, itu kecamatannya Padang Ratu. Jadi masuknya dari Simpang Werarem arah Pringsewu itu. Jadi kalau Bapak Ibu arah ke Pringsewu itu melewati kampung saya. Nah, orang tua saya dari sana, alhamdulillah. Dua-duanya masih di desa tersebut. Kemudian masuk Lampung Barat saya tahun 2005 TMT. Dengan tugas pertama itu di Krui. Saya menjadi guru SMA di sana sampai dengan tahun 2006 Juli saya mutasi ke Waitenong. Baik ayah, bapak ataupun ibu, seperti itu. Karena saya pribadi yang sudah merasakannya. Oke. Kemudian tugas tambahan yang ngajar anti korupsi Pak Edi siapa namanya? Ibu Rizka. Pakai buku mana Bu Rizka? Sudah belajar belum anak? Nah, udah ya. Berapa banyak anak? Seperti itu. Maka sudah tidak lagi relevan ketika guru tidak mau capek, guru tidak mau repot melihat perkembangan anak-anak kita yang luar biasa. Ini saya contohkan, ya rekan-rekan ya. Kalau WA saya yakin teman-teman punya. Facebook nggak harus update tiap hari status. TikTok inilah sekarang yang lagi ratingnya naik. Nah teman-teman yang mengajar di mata pelajaran tertentu yang secara umum dihitung sulit, misalnya matematika, misalnya kan ya, bahasa Inggris, IPA, itu kan bisa buat sebuah video pendek singkat tentang, misalnya kalau Mas Heri, sekarang saya nggak tahu materinya
SMP misalnya penjumlahan bilangan bulan misalnya seperti kan dengan cara singkat dan seterusnya. Jadi kalau yang lainnya akunnya isinya itu dengan joget-joget geol-geol, tapi kalau punya guru isinya juga konten pendidikan. Itu rekan-rekan. Maka guru tidak ada istilah nggak mau repot. Ya, siapa tahu juga itu nanti bisa jadi dapat profit. Ya, tapi niat awal kita, nama itu kita bukan untuk profit, tapi ini adalah bentuk pendidikan saya di luar kelas. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Buku yang kedua. Rekan-rekan sekalian, tadi saya sudah memberikan sedikit pengantar tentang guru. Ya. Dan ini termasuk roadshow saya kedua Pak Amang di awal semester ataupun di ajaran baru ini. Di akhir Juli kemarin saya diundang oleh sekolah di Suwo untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri baik secara mental dan administrasi menghadapi, berarti kita sudah mampu merawat dan menjaga marwah itu, gitu ya. Tapi ketika tugas pokok kita itu terabaikan, maka marwahnya hilang. Marwah itu diartikan juga dengan harga diri bisa. Profil sesungguhnya seorang guru. Saya juga ingin menambahkan tentang tugas tambahan, dia ya. Karena guru juga bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga terlibat dalam aspek-aspek penunjang kegiatan KBM. Oke. Rekan-rekan sekalian, ini kita akan masuk mulai ke topoksi. Jadi rekan-rekan sekalian, kita itu memiliki tanggung jawab kepada kepala sekolah. Sebenarnya bukan hanya kepala sekolah juga, kepada anak-anak kita, ya, untuk melaksanakan kegiatan dan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Ya, jadi pembelajaran itu semestinya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nanti seperti apa? Kita akan lanjut. Oke, apa sebenarnya tugas pokok yang melekat pada seorang diri guru, rekan-rekan sekalian? Yang pertama adalah kita sebagai seorang pengajar. Ya, silakan Mas. Baru aja menjadi seorang pengajar, rekan-rekan, berarti kita mendapatkan tugas untuk mentransfer pengetahuan, ya, mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Maka di sini rekan-rekan sekalian, kita dituntut punya kompetensi terkait dengan materi ataupun pokok-pokok pembelajaran sesuai dengan mapelnya masing-masing. Rekan-rekan mendapatkan tugas, pembagian tugas itu. Oh, di semester 1 tahun pelajaran ini saya mendapatkan tugas untuk mengajar mata pelajaran IPA di kelas 7A, B, C. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan membedah materinya. Dari mana? Kita bisa buka di silabusnya, gitu ya. Itu buktilah silabus. Nanti di kurikulum Merdeka kita bongkarnya adalah CP-nya, ya, capaian pembelajaran, CP-nya, gitu ya, rekan-rekan. Nanti agak menyinggung dalamnya nanti siang pada zuhur. Kita fokus ke sini. Jadi menjadi seorang pengajar artinya kita dituntut punya kemampuan untuk mentransfer, menyampaikan materi pembelajaran agar pembelajaran itu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Maka rekan-rekan, kita pilih pembelajaran itu dengan efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Bagaimana pembelajaran itu agar bisa efektif dan efisien? Maka kita selain memahami, mengetahui materi yang akan disampaikan, kita juga punya bekal pengetahuan tentang
model dan metode masih ada rekan-rekan yang mengajarnya dengan dikte, itu sudah tidak efektif dan efisien. Saya dulu SMP tahun 90, yang punya buku cetak hanya gurunya, modelnya dikte. Karena saya ketua kelas, ya saya yang dikte. Misalnya kan, pilih yang penting-penting, ya saya kan tahu penting-penting, udah langsung ke rangkuman, udah selesai Pak bab 1, karena saya langsung ke rangkuman, lah kan nggak tahu yang penting mana yang logikanya kalau rangkuman pasti penting. Maka mohon maaf rekan-rekan, dengan buku yang sudah tersedia di lab, walaupun tapi mohon maaf Pak, siswa 100 buku 100 itu ideal. Siswa 100 untuk kelas 7 ABC misalnya, atau AB total misalnya ada 60, buku hanya 30 no problem, buku hanya 20 no problem, ada 5 pun gak ada masalah gitu kan. Jadi yang masih dikte itu harus dirubah karena tidak efektif dan efisien. Tapi apa ya, sumber daya manusianya itu tidak terpenuhi seperti kita. Kita itu udah bagus sekali. Di sana banyak kami temukan guru mengajar itu tidak memenuhi syarat dasarnya. Alumni SMA ngajar Pak, alumni SMA ngajar SMA, ngajar SD, banyak. Maka rekomendasi kami ke kementerian waktu itu akan adanya perekrutan K2 yang jilid 2 itu. Maka kami memberikan rekomendasi untuk daerah-daerah tertentu syarat spesifikasi pendidikan tidak harus S1, tapi lebih ke masa kerja. Kenapa? Bayangkan kan kalau misalnya dari Waitenong ke sini dan ini jalannya tidak cor, itu siapa orang Waitenong mau ngajar ke sini? Paling Bu Dina juga rela gak senting kalau jalannya tanah, ke Banting-Banting. Akhirnya kan hanya orang sini Bu yang ngajar. Di sini ada tamatan SMP, tapi ada keterpanggilan jiwanya, saya ngajar lah. Saya ngajar SD aja ya Pak, karena saya SMP. Yang SMA, ya saya siap ngajar SMA. Seperti itu Pak. Karena yang PNS datang nggak nunggu lama, pindah gitu. Ada rekom kami. Nah, maka ATM saja. Ini termasuk yang saya lakukan pada kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar saya itu mengandung 1, aspek kedisiplinan, 2, kerapihan, 3, reward, 4, punishment, hukuman, 5, respon tanggapan waktu. Jadi dari aspek kerapihan itu yang saya minta kedisiplinan dulu. Di antaranya 1, siswa masuk sesuai dengan jam atau waktu pembelajaran. 2, siswa wajib materi belajar dalam kurung tertulis maupun fotokopi. Itu kan aspek kedisiplinan. Berseragam sesuai hari. Dalam kurung jika ada kendala segera temui guru piket dan tidak dihukum. Dari aspek kedisiplinan ini kemudian saya tambahkan aspek kerapihan. Rambut tidak menyentuh daun telinga, yang belakang tidak menyentuh kerah, yang depan tidak menyentuh alis, atas normal. Maka ketemukan anak yang montik Pak ya. Saya dulu masih mau agak fisik ya. Jadi ketika upacara sudah kumpulin yang setik itu keros sekali. Wah, keros sekalian. Nah itu ternyata memotivasi teman-teman itu tidak di stick, tapi sudah diumumkan tidak boleh stick. Oke, silakan. Oke, saya harus masuk
masuk, saya kebetulan itu ada di kelas 9A, itu masuk jam 4, berarti setelah istirahat. Maka saya sampaikan, kalau ada siswa yang masuknya lebih dari 5 menit maksimal dari bel masuk, maka kita akan berikan konsekuensi dari kesepakatan itu, dalam bahasa mudanya hukuman. Tapi kalau saya sampai 5 menit belum masuk ke kelas, maka kalian boleh protes. Ya, karena kalau anak kok lebih dari 5 menit, saya sudah berdiri di sini kan mereka salam ya, ucapkan salam. Sudah salam ada yang masuk, maka mereka ini kena konsekuensi. Konsekuensinya apa itu? Ya kita bangun. Ya, karena saya dari dulu saya masih tetap nyubit Bu Nina. Yang putra, Pak Anan, Pak Supran, saya cubit di dadanya. Yang putri di lengan. Jadi kayak kita di dada. Takut kena pasang. Jadi ya walaupun nyubitnya bukan cubit kita marah ya yang penting nggak sampai membekas gitu aja. Kita berikan shock terapi secara psikisnya saja. Waduh saya dihukum. Itu kan shock terapi lah. Walaupun nggak harus sampai menyakiti. Maka ini menjadi sisi tanggung jawab model kita menjadi seorang pendidik. Gak hanya menuntut anak tepat waktu, tapi kita juga harus mencerminkan mendidik tepat waktu. Seperti itu. Maka saya bilang kalau 5 menit Pak Sam belum masuk, nah kamu boleh jemput Pak Sam rame-rame untuk mempermalukan Pak Sam. Nah itu. Ya hari ini saya ada jam, betul hanya 1 kelas Pak Anan. Saya sudah halo-halo dengan guru piket dari kemarin. Saya besok jam sekian nggak masuk karena saya ada tugas di sini. Ketika guru tidak memenuhi syarat sebagai pendidik, inilah akhirnya niat pendidikan untuk membangun karakter, mewujudkan profil pelajar Pancasila itu timpang. Kenapa? Guru hanya nyuruh tapi tidak ada contoh. Paham? Nah, kok pernah lagi? Ya, rekan-rekan ya. Jadi guru sebagai pendidik berarti kita harus siap menjadi modelnya. Kita minta anak disiplin, berarti gurunya juga memulai dirinya dengan disiplin. Rapi dengan rapi. Maka soal HP termasuk dalam kesepakatan belajar. Selama pembelajaran Pak Sam tidak akan pegang HP kecuali ada panggilan yang mendesak. Nah, itu menjadi kesepakatan belajar kan. Oke, nanti kalau butuh referensinya nanti saya kirim ke Pak Edi, teman-teman buat apa? Tidak usah di print. Diktekan, tuliskan di halaman pertama buku catatan anak. Nah, kalau saya kan pakai cubit, tapi saya berikan kesempatan nomor 3. Apabila siswa tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk dicubit, boleh diganti dengan konsekuensi lainnya sesuai dengan kesepakatan guru dan wali murid. Nah kemudian kan yang kelima ada tanggapan itu atau komentar wali. Sampai hari ini saya belum mendapatkan tanggapan anak saya jangan dicubit. Ya masalah mereka nanda tangannya dipalsukan atau tidak, ya saya lihat oh udah ada tanda tangan. Nah ditulis nak respon orang tua kok ini masih kosong. Beliau setuju kok Pak. Oh ya sudah. Tapi yang jelas punishment, hukuman itu bukan hukuman dalam artian hukuman yang tidak mendidik. Maka ketika kita pernah belajar dan membaca tentang faham-faham pendidikan, diantaranya humanisme, ya, teori pendidikan dari aspek humanisme atau pendidikan yang memanusiakan itu, maka dalam aspek punishment, hukuman dalam mendidik itu harus sinkron, nyambung. Jadi kalau nggak ngerjain PR, anak hormat ke tiang bendera tengah hari itu sudah bertentangan dengan teori humanisme. Ya,
keliling lapangan gitu kan, padahal bukan ngejas, itu karena kelasnya kotor misalnya. Ya kalau kelasnya kotor berarti punishment-nya apa? Dibersihkan. Tidak mengerjakan PR, apa punishment-nya? Dikerjakan di sekolah atau seperti apa. Jadi bukan kemudian anak disuruh hormat yang bendera. Nah, waktu SMA saya pernah juga dapat hukuman yang tidak memanusiakan. Ngepel WC. Tahu sendiri WC siswa zaman dulu sampai zaman sekarang ya, kurang lebihnya sama. Tapi saya pernah ketemu sebuah sekolah, lupa saya. WC sekolahnya, WC siswanya bersih. Tapi guru piketnya itu yang berperan. Jadi pintu WC itu Pak, itu dikunci semua, dimodali tutup Pak. Jadi kalau mau ke WC, nemuin guru piket, Pak saya mau ke WC. Jadi nanti kan ada tanggung jawab itu ya. Jadi ketika ini laporan mana bersih nggak? Bersih Bu. Ini saya dapatkan ketika sekolah kami persiapan untuk lomba adiwiyata, sekolah hijau di di beberapa bulan yang lalu. Karena kan secara umum kan WC siswa itu kayak gitu Pak ya, harum wangi gitu. Jadi itu ya pendidik. Tugas kita mengajar, pengajar berarti mengajar, menyampaikan teori-teori pembelajaran, teori ataupun materi-materi pembelajaran sesuai bidang ilmu kita. Tentu dengan menggunakan pendekatan efektif dan efisien. Maka ayo baca tentang model dan metode pembelajaran. Kayak sotak-sotik. Karena tagihannya itu, tagihannya foto, tagihannya video, pembiasaan. Bagaimana kemudian meletakkan sepatu kalau misalnya di sini sepatu tidak boleh masuk. Bagaimana membudayakan 3S, senyum, sapa, salam. Itu kan 3 tahun hilang. Anak yang sudah pernah ikut praktek itu kan udah lulus di sini. Muncul anak-anak baru, lah itu kan dimulai kembali. Kalau di sini tidak ada guru penggeraknya, ya ini semuanya. Sekian puluh guru di SMP 1 Gedung Sudirman Pagar Dewa ini semuanya menjadi penggeraknya, lokomotifnya pada kebiasaan-kebiasaan ini. Baik, yang pertama, secara administrasi rekan-rekan kita harus penuhi administrasi. Nah, karena kita sudah mandiri belajar, maka memudahkan sekali untuk perangkat administrasinya. Merdeka Mengajar platformnya sudah aktif semuanya, Ibu-ibu. Yang gambarnya biru terus ada tangannya itu, sudah ya? Sudah diakses? Belum? Oke, nanti kita singgung apa sih isinya. Ya nanti siang kan. Di situ kalau teman-teman butuh perangkat tinggal ATM. Pak, saya belum punya bukunya. Yang ngajar kelas 7, Pak saya bingung Pak, ngajar kelas 7 yang mau pakai kurikulum Merdeka, orang buku di perpus saja nggak ada. Ini sebenarnya sih pertanyaan guru baru. Nah kalau guru sudah 2 tahun di sekolah nggak pakai buku yang seperti itu. Kita gunakan CP-nya, KD-nya, KBK, Kurtilas, ada perubahannya. Tetapi ada KD-KD yang tetap ada di kurikulum Merdeka, walaupun namanya bukan KD, CP, ya. Ada mana-mana KBK. Kalau masih ada buku KBK buka, CP 1 itu, ada di situ. CP 2-nya ada di buku Kurtilas. Karena sesungguhnya ketika mandiri belajar itu kan sebenarnya kita yang Kurtilas. Cuma ada aspek diferensinya, berbeda. Kita sudah mulai sedikit-sedikit memasukkan nilai-nilai kurikulum Merdeka itu. Nah, di antaranya adalah kita sudah mulai menggunakan proyek untuk siswa, buat proyek. Oke. Jadi prota, promes, silabus, absensi, penilaian, Bapak Ibu. Sudah banyak yang punya laptop, punya sisi kurang di domain apa. Kalau dilubangi nggak akan tahu kan Bapak Ibu.
Tapi kalau pakai aplikasi sederhana yang saya kirim, nanti bisa diminta dikirim ke grup sekolah. Teman-teman tinggal masukkan saja. Memang kalau pertama repot amat Pak, masukin satu jawaban satu-satu. Tapi kalau sudah 5 jawaban sudah oke. Tapi syaratnya nggak usah ngambil nonton drakor. Kalau di Tenong tuh andalannya kalau mama muda sedikit drakor. Pokoknya HP-nya taruh fokus. Ali jawaban 1 A B C. Satu kelas itu nggak nyampe 15 menit selesai. Langsung hasilnya. Yang benar berapa, yang salah berapa, benarnya ada di nomor berapa, salahnya di nomor berapa, nilainya jadinya sekian. Nilai pilihan ganda betulnya sekian, salah sekian, berarti dia menghasilkan nilai sekian. Uraiannya seperti apa? Dapat nilai sekian, nilai akhirnya adalah misalnya 70. Nilai poin masuk. Ya. Wah, ini anaknya rajin, bla 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 bla. Poinnya hanya sekian, tak bayar lagi lah. Kan bisa tiba-tiba. Itu kan ya. Nah, ini saya kirim sudah. Ya. Awalnya memang repot. Tapi kalau dari awal yang saya ulang-ulang, ketika seorang guru tidak lagi mau repot, itu menjadi indikasi fatal kita. Walaupun dia masih TK, nggak nunggu 3 hari. Apa yang artinya? Ternyata anak-anak kita sangat mudah beradaptasi. Maka ketika guru tidak siap untuk mengikuti perkembangan itu, tertinggal anak-anak. Maka harus siap repot dengan terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kita. Ini zamannya zaman sosmed. Guru harus punya sosmed, gitu. Tapi isinya harus beda, antaranya isinya yang emak-emak rupi dengan emak-emak guru. Kalau mama rupi kan ginilah, yang ginilah, gitu kan ya. Ngumpul di kedai apa, captionnya gini kadang-kadang. Ya nggak suka abaikan. Ya kalau guru statusnya kayak gini. Bismillah ikhtiar meningkatkan nilai manfaat diri. Nah, misalnya. Gitu kan ya. Isinya harus ada yang lebih. Makanya saya bilang Instagram, aku tuh nggak bisa loh buat video pendek. Lah ya udah banget. Yang penting punya paket masuk ke YouTube, cara buat video pendek. Nah, cara memasukkan kata caption dalam video. Ada Pak Edi, ada Pak Eka. Besok IHT Pak Eka buat video ini. Video pendek. Agar teman-teman bisa mengimbangi apa yang menjadi saat ini tren di siswa-siswi kita, agar mereka tidak diracuni dengan TikTok. Coba sekarang Bapak Ibu yang belum lihat TikTok, masalah ke TikTok lebih banyak sampah daripada yang positif. Yang ibu entah memamerkan apanya gitu kan Pak Edi. Apalagi dengan musik. Kalau cari musik di YouTube, ujungnya dikasih musik apa TikTok, berarti kan jedang-jedung. Nah, gitu. Tapi saya pesan besok yang buat video pembelajaran ya jangan backsoundnya jedang-jedung ya. Backsound yang bagus rasanya. Gitu kan. Banyak kan backsound. Itu rekan-rekan. Jadi tugas kita adalah menyiapkan perangkat administrasinya. Termasuk yang hari ini nanti kita coba praktekkan adalah teman-teman harus punya presensi jurnal. Kan di sini ngajarnya lebih dari 1 kelas, ya. Apalagi teman-teman yang sehat itu kan bisa berkelas-kelas, gitu. Nah kalau kita tidak dibantu dengan presensi, apa yang terjadi? Maka yang paling mudah terjadi adalah ketika masuk kelas hari ini, di hari Kamis masuk di kelas apa gitu, kelas 7A misalnya. Minggu lalu sampai mana ya nak ya? Gitu. Tapi dengan presensi teman-teman sudah, maka nanti walaupun tidak disediakan oleh sekolah, teman-teman tuh punya map-map senel yang tipis itu aja. Yang depan yang plastik, yang di lubang, yang depannya bening gitu. Namanya senel.
ya setel plastik ini. Punya 2 atau 3 itu. Harganya murah, di Pajar itu 5.000, kapan di Metro dapat 3.000-an. Alhamdulillah, luar biasa. 1 map untuk absen plus nilai lah, biar nggak kebanyakan absen dan nilai. Yang kedua, jurnal kelas ataupun presensi ini 1 map. Jadi hari ini kita masuk di kelas mana, berapa jam, misalnya tadi di jam pertama sampai jam ketiga ya. Itu yang kita sampaikan KD-nya apa. Nanti kan di ujung ada keterangan tuntas atau belum. Belum. Kasih di keterangannya. Baru sampai di misalnya pembagian kiamat. Berarti besok saya lanjut ke materi setelah pembagian kiamat. Sudah terangkan. Nah saya mau nyontokin matematika, nanti masa iya penjumlahan susun ke bawah nanti diketawain masih kelas materinya kelas 2 SD masa dibawa ke SMP. Mau present tense juga saya nggak tahu. Pas continuous itu. Nah jadi rekan-rekan ya, ini belum saya tambahkan, itu nanti ditambahkan. Jadi saya pesan penilaian, nilai siswa jangan dijadikan barang yang keramat. Siswa harus tahu, Pak saya nggak pakai komputer Pak, pakai manual. Saya mau diktirin males Pak, atau repot. Ya sudah, salah satu anak suruh bacain hasil nilai. Misalnya kita sudah 2 kali mengadakan tagihan. Nah kita sebutnya tagihan ya, penilaian harian itu. Si A tagihan pertama 80, tagihan kedua 60. Si B mereka akan ingat, oh saya masih nilainya segitu gitu. Tapi kalau yang sudah menggunakan laptop, pinjam ini lihat kan seminggu sekali misalnya. Karena LCD-nya cuma 1, ya udah sebulan sekali. Misalnya seperti itu. Agar anak lihat, oh saya baru dapat segitu toh. Gitu ya, memotivasi anak. Jadi kalau kebanyakan itu kan nilai itu kan dirahasiakan. Kalau bagi saya nilai tidak rahasia, maka anak itu bisa kemudian hitung. Nanti di rapat saya bisa jadi sekian. Seperti itu. Gitu ya. Oke, berikutnya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Maka ini yang saya singgung tadi di aspek pengajaran. Maka pengajaran ataupun pembelajaran dalam kelas itu prinsipnya adalah efektif dan sebuah model tidak ada masalah. Ini akan sangat bermasalah ketika teman-teman menggunakan model pembelajaran ekspositori. Apa itu? Ceramah. Kalau terbiasa dengan ceramah ekspositori, maka yang terjadi ini sangat mengganggu. Waduh, kayak malam mau ceramah, kamu udah kacau dengan angsuran. Nah, gitu kan ya. Tapi ketika, oh saya kan mau discovery learning, gak ada masalah. Orang discovery learning hanya bagi-bagi. Habis itu guru duduk. Habis itu ada kendala kan kelompok 1? Enggak tuh, oke. Kelompok 2, ini maksudnya apa di sini? Oh kamu kayak gini, nah ini, oh iya. Dan balik ke pojokan, merenungi nasib, membuat skenario baru tentang angsuran. Ya kan? Itu rekan-rekan. Jadi sebenarnya tidak sulit. Hanya kadang kita sering melihatnya itu dari luar yang tidak tepat. Contoh ketika kurikulum merdeka digulirkan, itu kan suaranya gak karuan dari luar. Karena kita, termasuk saya nih, karena dengar apalah maksudnya Mas Menteri, sekolah gak boleh ada tata tertib. Ada tata tertib aja, kayak gini anak saya. Apalagi gak ada. Itu belum masuk. Terus ada kesempatan saya masuk di guru penggerak, menjadi pendamping guru penggerak. Dilatih sekian hari, belajar buka modul, kerjakan dan seterusnya. Oh Allah, hanya ganti judul. Ya, dari peraturan, dari tata tertib menjadi kesepakatan. Hukuman tidak boleh ada hukuman. Nah, kalau yang belum masuk sudah nggak boleh ada aturan, nggak boleh ada hukuman. Ternyata diganti menjadi konsekuensi. Maka hukuman kesepakatan itu dibangun bersama.
Meskipun ikut gayanya Pak Kepala ketika ngumpulin para wali murid, yang matematik sekian, yang nanti yang disepakati A, gitu kan ya. Kita sudah buat skenario-nya. Jangan semuanya 100% dilempar ke forum, bubar kan harapan kita. Maka saya dorong tetap nyupi, itu saya dorong. Apa hukumannya? Konsekuensinya apa ketika kalian tidak mengerjakan tugas, tidak lengkap materinya? Apa ya Pak ini? Kalau Bapak biasanya cuti di lengan. Ada yang nolak, ada yang gitu, tapi ada terus setuju, tulis. Nah gitu ya. Itu konsekuensi. Kemudian pembiasaan, nggak ada lagi kata pembiasaan, namanya praktik baik. Jadi mengucapkan sapa, senyum, sapa, salam itu menjadi praktik baik. Jadi di SMP ini praktik baiknya apa? Menghidupkan 3S, menyambut siswa di gerbang, menjaga kebersihan dan seterusnya. Nah itu nanti waktu yang khusus. Penilaian, rekan-rekan, di penilaian jangan hanya ngejar selesai KD-nya, selesai babnya. Oh, satu semester ini saya ada 8 bab, kejar babnya. Yang kelas 7 kan nanti materi-materi esensi ya, yang lebih fokusnya di kurikulum merdeka. Tapi tidak apa-apa, masih ikut kelas 8-9 dan problem juga. Jangan dulu naikkan ke materi bab selanjutnya kalau anak-anak kita ada separuh yang belum tuntas. Ada yang belum? Itu yang kita kenal dengan remedi. Guru yang remedi Pak, boleh. Mau saya bocorkan kalau saya? Anak yang remedi ini kita kumpulkan. Saya memanggil sekian anak yang tuntas remedi yang punya kemampuan lebih. Karena kadang saya juga menggunakan model pembelajaran di kelas dengan tutor teman sebaya. Mudah kan rekan-rekan? Lagi sakit gigi, misalnya kan ya. Materinya materi praktik nih Pak Edi, misalnya di PAI tentang wudu. Tinggal kita buat pengantar untuk mencari berapa anak yang sudah benar tepat gerakan wudunya. Oh, ketemu anak 5 ini kemudian menjadi koordinator sekaligus tutor untuk sekian temannya. Gurunya tinggal menikmati sakit giginya. Misalnya seperti itu. Sudah ketemu anak-anak GMP. Ini saya mendorong beberapa rekan-rekan ketua MGMP Kabupaten untuk mendaftarkan MGMP-nya pada komunitas belajar. Pada komunitas belajar. Nah, agar nanti kita dapat pembimbingan langsung dari kementerian. Kalau teman-teman MGMP-nya belum, coba nanti ngobrol bagaimana kalau sekolah kita MGMP kita daftarkan di komunitas belajar. Tidak harus MGMP level kabupaten, MGMP level apa itu namanya kecamatan juga jadi. Artinya tidak ada keseragaman. Kalau tim KD masih bisa seragam, tapi dengan sistem CP dan materi-materi esensi itu lebih pada kemerdekaan sekolah untuk menentukan. Nah itu, ini sudah mulai saya bocorkan ini. Nanti biar diobrolkan sama tim MKKS. Bapak Ibu belum untuk naik kalau dulu ke kadep ya, tidak perlu sumbernya dari kurikulum, sumbernya dari kita. Oh ini sudah, untuk materi A itu saya cukup 2 kali pertemuan. Berarti di pertemuan ketiga 1 jam saya akan gunakan untuk ujian blok 1. Mau tertulis monggo, mau lisan silakan. Kita sama Pak Ucok ya, Ucok. Jadi Pak Ucok itu menjadi koordinator dari semua kegiatan kesiswaan. Ada BP, ada pembina OSIS, saya PMR, Pramuka, itu di bawah kontrol Pak Ucok.
selaku kesiswaan. Jadi semua kegiatan yang akan direncanakan oleh masing-masing sub, PMR, UKS, Pramuka, OSIS, atau ekskul olahraga, itu harus satu koordinasi dengan, karena yang bisa jadi wakil kepala dan kepala itu adalah guru. Oke? Karena guru, karena kepala sekolah, wakil kepala itu hanya tugas tambahan. Ini Satpas, walaupun tidak ada Satpas, mungkin Pak Edi menjadi koordinasi dengan teman-teman yang lainnya di sini. Bagaimana sarana dan prasarana serta humas ini bisa terhandle. Ada separuh kecil, banner lah ya. Hanya separuh ini, kurang lah separuh ini. Ini bagi 3. Tapi panjangnya kurang lebih seperti ini. Itu gambarnya pohon, daun, dan buah. Tapi buahnya bukan buah jambu air, jambu yang gede. Entah apel lah, atau jambu mangga lah, kan besar ya. Jangan buah yang kecil, dondong kecil. Itu apa? Daun itu nanti menjadi media, menjadi tempat, termasuk buah. Anak menempelkan apa yang menjadi ide ataupun gagasannya. Wali kelas bersama anak-anak ngobrol. Nah, tema ini yang kita angkat apa nih di lembar literasi? Apa Ibu? Gak usah yang harus resmi-resmi, tapi ada unsur pendidiknya. Jadi di atas ini, misalnya ini lembar kosong, walaupun ini bentuknya mungkin pita gitu Pak dia. Tapi ini kosong. Nanti guru nempelin temanya. Dampaknya, Waalaikumsalam, kita tidak mengenal sebenarnya ulangan bersama dalam level kabupaten dengan soal yang sama. Bagaimana akan disamakan kalau di lapangan kita berbeda-beda? Lu udah dikomplain lewat Pak Ana, lewat mana-mana aja. Mid semester kok disamakan, gitu kan? Padahal kalau saya itu memetakan materi. Kalau dalam pelajaran agama itu ada materi tentang Quran hadis, fikih, sejarah, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Yang saya hitung dan saya dahulukan itu fikih. Fikih itu porsinya saya besarkan. Misalnya tentang tata cara ibadah, gitu kan ya? Bagaimana mengerjakan sholat sunat, bagaimana kita melaksanakan toharoh, itu saya utamakan fikih. Tapi akhirnya berubah ketika ada kebijakan semesteran itu, mid semester itu secara bersama. Akhirnya kita sepakat dalam satu MGP sudah ikuti runutan KD-nya saja. Kalau KD 1 tentang keimanan, ya udah keimanan. 2 akhlak, misalnya 3 fikih. Padahal tadinya kita memetakan karena melihat karakteristik peserta didik dan seterusnya. Maka kalau ini semestinya kita tidak ada ulangan bersama. Maka masih bicara di sini materi esensial, materi-materi pokok dan penting itu soal dibuat oleh kita, gitu. Soal dibuat oleh rekan-rekan. Dan nanti kalau buat soal harus terpenuhi hotnya, walaupun nggak 100%. Di pelajaran PKN misalnya mengujikan 40 soal pilihan ganda, 5 esai misalnya. Maka yang 45 ini tidak harus 50% semuanya hot, tapi jangan juga didominasi oleh yang mod atau lot. Saya ada mata pelajaran tertentu kan yang tidak disediakan gitu ya. Saya coba ya buat sendiri. Berapa pasal? Ya kalau pelajaran ini ya kita buat aja lah, tidak apa-apa 20 pilihan ganda, yang 5 esai. Kapan sudah jadi difotokopi dan kemudian sudah diujikan, soalnya lot semua. Ya, misalnya lot itu atau level terendah itu
adalah meminta anak untuk mengingat kembali. Biasanya kalau kita buat soal uraian itu dengan sebutkan sila kedua, nah misalnya seperti itu. Oke, itu menjadi lot. Ketika anak-anak diajar untuk menganalisis, berpikir lebih dalam, maka masuk pada hot. Jadi hot itu jangan diartikan soal yang sulit, karena belum tentu yang sulit itu hot. Ya, misalnya di pelajaran PKN, siapakah atau kapankah istri presiden pertama kita yang kedua meninggal, misalnya kan gitu. Sulit ya, tapi nggak jadi hot, ya kan? Siapakah pembantu siapa gitu, sulit, tapi tidak disebut dengan hot. Hot itu mengajak anak berpikir lebih dalam, maka dimulai dengan disajikan dengan sebuah pernyataan. Nanti dibongkar soal-soalnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Bla 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 bla, baru kita berikan yang namanya stimulus. Dari pernyataan di atas, bla 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 bla, ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3 dan seterusnya. Maka anak kan pelototin dulu, menganalisis, terus jodohin. 1 masuk gak ya? Oh 1 masuk. Tapi kalau dengan 2 gak masuk, berarti 1 dengan gitu. Itu yang saya sebut kita buat soalnya sampai berhari-hari. Nanti saya kasih bocorannya nih, apa-apa aja tuh nanti yang ini, yang dibuka. Kalau buka ini ketemunya apa, buka ini ketemunya apa. Gitu ya kan ya. Nah, kan sebentar lagi nanti ada jaringan fiber masuk ya, Pak Anak. Kalau bisa diadakan Pak Anak, ada IndiHome masuk. Jadi kalau IndiHome sudah lewat, nah kita narik kabel Pak. Untuk belajar bersama. Ya. Kita teman-teman silakan. Ya, kita break pariwara berikut ini. Kita itu dipersepsikan oleh kementerian, semua guru itu bukan, kalau dulu di KBK dan Kurtilas kita harus punya ini laptop, perangkat IT. Kita harus punya perangkat IT. Sudah bisa menggunakan. Di Merdeka Mengajar ataupun Merdeka Belajar ini, guru sudah dipersepsikan terbiasa dengan IT, termasuk online. Sudah terbiasa. Maka dalam perubahan kurikulum ini modelnya banyak menggunakan mode daring. Ya Bapak Ibu, walaupun sekolah itu lulus sekolah penggerak, pelatihannya juga daring. Itu Pak Anak. 1 bulan daring. 1 bulan daring. Nah, oleh karenanya, karena kita sudah dipersepsikan guru-guru yang sudah akrab dengan IT dan jejaring, maka bentuk-bentuk pelatihannya pun daring. Ada bimtek daring, gitu ya kan? Makanya nanti saya ulang lagi, kalau misalnya jaringan optik itu sudah sampai dan kita bisa berlangganan, kita berikan akses yang luas, Pak Anak. Silakan yang mau download ini, mau baca-baca modul ini ke sekolah, gitu ya, ke sekolah, agar tidak menjadi kendala, gitu ya. Karena saya tadi mau iklan yang saya pakai ternyata di sini tidak, jaringannya tidak ada. Sederhana dan mendalam. Mengapa kok disebut lebih sederhana dan mendalam? Karena fokus kita adalah padanya.
materi esensial, materi pokok dan penting. Bagi siapa? Bagi anak-anak pagar dewa. Gitu. Nanti sudah dapat rekan-rekan itu CP di fase D, fasenya SMP. Nah, itu udah dibedah. Syukur di sini ada satu mapel, gurunya lebih dari satu, ngobrol. Sama-sama guru bahasa Indonesia. Misalnya, Bu, yuk kita pelajari ini yuk. Oh, jangan hari ini saya mau arisan. Disinggung di eranya Pak Anies Baswedan ketika beliau menjadi menteri, dan kemudian diimplementasikan di eranya Pak Jokowi ataupun Pak Nadiem, gitu ya. Maka kemudian kita sekarang sering mendengar 3 prinsip pembelajaran itu. Kalau saya hafalnya tadinya hanya tut wuri handayani, ternyata itu yang ketiga. Dimulai dari ing madya mangun karso. Ing madya, yang pertama ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso tut wuri. Saya sering senyum-senyum itu yang bukan orang SMA tidak ada lagi penjurusan, Mas. SMA tidak ada IPA, IPS. Jadi seperti itu. Guru mengajar sesuai tahapan CP dan perkembangan peserta didik. Lagi-lagi mengenai CP. Maka kembali ke sini, Bapak Ibu. Maka ketika memulai pembelajaran, kita ada yang kita kenal dengan asesmen diagnostik. Asesmen, baru dengar? Jadi penilaian tidak lagi terdengar di kurmen, tapi penilaian diganti istilahnya dengan asesmen. Ketika bicara penilaian, maka kita langsung terbayang itu kan sederet angka ya. Nilai yang biasa kita berikan ke anak 50, 65, 70 dan seterusnya. Tapi ketika bicara asesmen, dia lebih integral, lebih luas, gitu ya. Maka kemudian kita mengenal beberapa asesmen. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sudah pernah dengar? Oke. Saya hanya ingin sedikit memberi tekanan pada asesmen formatif. Rekan-rekan sekalian, ketika memulai pembelajaran, maka kita mengenal sekarang itu apa yang disebut dengan asesmen diagnostik. Apa asesmen diagnostik? Dari kata diagnosa. Apa pun diagnosa? Diagnosa. Pak Ahmad divonis punya asam urat setelah beliau melewati sebuah serangkaian pemeriksaan. Setelah didiagnosa. Tapi udah sembuh kan? Setelah dimakan kacang sama sayur bening tadi. Asesmen diagnostik itu adalah penilaian, bukan penilaian. Asesmen kan udah nggak bicara asesmen, nggak bicara lagi penilaian. Adalah serangkaian tindakan yang kita lakukan ketika akan memulai kelas. Kita dulu kenal apersepsi ya. Nah, kan kita ketika di apersepsi itu di antara langkah-langkahnya adalah mengingatkan kembali materi yang kemarin, mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Maka diagnostik kurang lebihnya seperti itu. Hari ini belajar mengenai penjumlahan, misalnya susun bawah. Anak-anak, ada yang pernah melihat soal matematika seperti ini, entah di buku, di kertas dan sebagainya, gurunya nulis 25 ditambah 50 lewat susun bawah sama dengan. Pernah enggak? Pernah Bu. Ini berapa orang yang sudah pernah ngajar? Oh, dari 10 hanya 5 ya yang pernah. Yang ini, oh semuanya sudah. Ini belum pernah sama sekali. Itu diagnostik. Oh, berarti anak-anak saya di kelas ini mayoritas belum pernah melihat penjumlahan susun. Mudahkan urusanmu. Wahlul data milisani.
Yafqahu qauli, dan jadikanlah kalimat yang keluar dari lesan saya ini difahami oleh orang lain. Saya sampai hari ini mau masuk ke sini itu yang saya baca. Jadi kalau Pak Eka ngomong Bapak komunikasinya lancar dan sebagainya, mungkin efek dari doa itu. Bukan semata-mata karena saya pernah di jurusan komunikasi. Mungkin karena saya melafalkan doa itu. Oke, bisa dua tangan jawabkan. Ya, maka rekan-rekan sekalian, ketika mengambil sebuah sumber referensi untuk sumber belajar, maka pastikan sumber itu akurat dan valid. Maka jangan lari dari sini, dari Merdeka Belajar ini, ya, Merdeka Mengajar ini. Sumber-sumber yang di sini itu adalah sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang namanya sholat, wudhu, itu kan unduh. Tapi jangan asal unduh, pastikan dulu disimak. Oh, gerakannya kayak gini, sesuai nggak dengan konsep bersuci ala Rasul. Oh, cocok pas, baru unduh. Langkah kita dalam rangka kehati-hatian, karena yang kita sampaikan ke anak adalah ilmu. Jangan sampai menjadi racun, gitu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ketika anak nanya, tidak masalah ketika kita tidak bisa menjawab, mengakui. Jangan konyol ingin terlihat sempurna di depan anak. Misalnya, Pak, ini video ini dari mana? Jangan-jangan hanya orang main preset-presetan, hanya konyol-konyolan. Saya beberapa hari yang kemarin itu habis 17-an itu sambil ngisis, ada sebuah status saya lihat, Pak, hati-hati dengan pedagang bakso. Waduh, padahal saya suka bakso, Pak. Seminggu 2 kali paling enggak saya tuh bakso. Apalagi kalau hujan, yang tukang baksonya hanya 50 meter dari rumah. Kalau hujan saya pakai payung sama nyonya itu keluar untuk cari yang hangat-hangat. Baca di saat itu hati-hati dengan penjual bakso. Baru 3 baris kan selanjutnya gitu kan ya, nggak ada full karena dia panjang. Tapi duanya ada foto 2, orang dorong bakso sama dandang baksonya. Hati-hati dengan pedagang bakso. Itu kalau hanya melihat sekilas, berarti bakso ini bahaya banget, sampai hati-hati. Kalau yang eman-eman kuotanya itu, saya klik selanjutnya ini atau selengkapnya, langsung kan buka ya. Dia bercerita, suatu hari saya dengan teman itu lapar di siang hari, dan saya berencana untuk makan siang di luar. Sebelum makan siang keluar, tiba-tiba suara pedagang bakso ting 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 gitu kan. Ternyata setelah saya lengok, bukan bakso langganan saya. Sebenarnya saya ragu untuk beli. Nah, itu kan sudah kalimat mau jebak kita kan. Sebenarnya saya ragu untuk beli karena bukan bakso langganan. Berhubung perut sudah lapar, maka saya langsung bergegas ke rumah untuk mengambil 2 mangkok untuk beli bakso itu. Nah, setelah saya sampai di pedagang bakso itu, saya perhatikan apa yang dilakukan oleh tukang bakso, gitu kan, ketika meracik dan seterusnya. Ketika sudah selesai, bakso sudah kami terima, maka kami bergegas kembali ke rumah. Namun tiba-tiba apa yang terjadi? Kata dia gitu kan, disepasi lagi kan, dan kita melihat lagi. Teman saya tersandung, kepleset sehingga jatuh, baksonya tumpah semua. Jadi teman-teman hati-hati ketika beli bakso, jangan sampai jatuh. Nah ini kan hanya buat cerita gitu, tapi kalau kita nggak lihat dari kronologis awalnya, kita langsung, oh besok lagi jangan lagi beli bakso keliling, karena ini captionnya hati-hati dengan tukang bakso. Oke, yang lain? Yang lain Bapak Ibu mungkin 15:40 di jam kreditor saya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa, saya bisa hadir di tengah rekan-rekan yang menurut saya mempunyai potensi yang sangat besar. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita
lakukan pada hari ini, tapi karena terbatasnya waktu, semoga yang sedikit ini bisa menumbuhkan rasa keingintahuan bagi rekan-rekan untuk kemudian mencari tahu secara mandiri sebenarnya seperti apa Merdeka Belajar itu. Bagaimana ataupun trik apa yang harus saya lakukan ketika sekolah saya masuk pada fase mandiri belajar. Yang mungkin kurang paham, rekan-rekan bisa ngobrol lewat WA dan seterusnya dengan saya ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Gitu ya rekan-rekan sekalian. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan mungkin sangat jauh dari apa yang menjadi harapan rekan-rekan ataupun wabil khusus Pak Anang selaku kepala sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf mungkin kalau ini jauh dari apa yang menjadi harapan, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Itu memang ya bagian dari diri saya, memang masih dalam proses belajar rekan-rekan sekalian. Saya rasa demikian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada canda tawa saya yang tidak berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Sungguh itu bukan sebuah kesengajaan, tapi maksud saya agar kelas kita tetap hidup dan bisa mengalihkan rasa kantuknya rekan-rekan karena kita berada di jam kritis. Demikian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.